Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bos mafia yang ditakuti di Italia masuk Islam setelah dipenjara. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang nonton subscribe channel ini diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, amin. Giovanni Gio Romano tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dirinya akan berakhir di balik jeruji besi. Sejak remaja, ia telah terlibat dalam dunia mafia Italia. Dimulai sebagai anak suruhan untuk keluarga kriminal ternama di Napoli, Gio dengan cepat naik pangkat berkat kecerdasannya dalam strategi dan ketegasannya dalam mengeksekusi tugas-tugas kejam. Ia dikenal sebagai sosok tanpa belas kasihan. Tak ada lawan yang bisa mengalahkannya. Tak ada saksi yang bisa bertahan setelah melihat kejahatannya. Polisi telah lama memburunya, tetapi dengan kekuatan dan pengaruh yang ia miliki, Gio selalu lolos dari jeratan hukum. Hingga suatu malam, segalanya berubah. Penyergapan besar-besaran oleh kepolisian Italia yang dibantu Interpol berhasil menjatuhkan kekaisaran kriminal yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dalam operasi yang berlangsung brutal, rekan-rekan terdekatnya tertangkap atau terbunuh. Ia sendiri tak berdaya ketika puluhan polisi menyerbu tempat persembunyiannya. Dengan tangan terborgol dan wajah penuh amarah, Gio akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Penjara dengan keamanan maksimum di Italia bukan tempat yang asing bagi orang-orang seperti Gio. Di dalamnya berkumpul para kriminal kelas berat. Dari pembunuh bayaran, bantar narkoba, hingga mafia dari berbagai kelompok. Bahkan di dalam penjara, Gio tetap dipandang sebagai sosok berpengaruh. Para narapidana lain menghormatinya, bukan karena tetapi karena legenda yang melekat pada namanya. Ia memiliki uang, koneksi dan kekuatan yang masih bisa ia gunakan untuk mengendalikan orang-orang di dalam. Namun, meskipun ia masih memiliki kendali atas banyak hal, ada sesuatu yang berbeda. Kali ini ia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi anak buah yang siap mati untuknya. Tidak ada lagi kehidupan mewah dan wanita-wanita yang mengelilinginya. Di dalam sel kecilnya yang dingin, untuk pertama kali dalam hidup Gio merasa waktu berjalan sangat lambat. Ia tidak bisa lagi melarikan diri dari pikirannya sendiri. Suara-suara dari masa lalunya mulai menghantui wajah-wajah orang yang pernah ia bunuh. Jeritan mereka yang memohon belas kasihan semua terngiang dalam benaknya. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, dihantui mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu ia berlari dalam kegelapan, dikejar oleh bayangan tak terlihat. Tetapi seberapa cepat pun ia berlari, kegelapan itu selalu menelannya. Suatu hari saat makan siang di kantin penjara, Gio memperhatikan seorang pria tua yang duduk sendirian di sudut ruangan. Berbeda dari para narapidana lain yang penuh dengan kemarahan dan dendam, pria itu terlihat damai, seolah dunia luar tak lagi memiliki pengaruh padanya. Ia mengenakan baju tahanan yang sama, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah ketenangan yang membuat Gio merasa tak nyaman. Bagaimana seseorang bisa begitu damai dalam tempat seburuk ini? Salah satu anak buahnya di penjara berbisik, itu Hasan, mantan kriminal yang sekarang sudah jadi orang suci. Dulu dia pembunuh bayaran, tapi entar bagaimana dia berubah setelah masuk Islam? Gio hanya mengangguk sambil menyipitkan mata, menatap pria tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak percaya pada agama, tidak percaya pada Tuhan. Baginya hidup adalah tentang kekuasaan dan kendali. Namun ada sesuatu tentang Hasan yang menarik perhatiannya. Tanpa disadari, untuk pertama kali, Gio merasa penasaran tentang sesuatu yang bukan berhubungan dengan uang atau kekuasaan. Setelah beberapa hari memperhatikan Hasan dari kejauhan, Gio semakin penasaran. Di penjara yang penuh dengan kekerasan dan dendam, pria tua itu terlihat begitu tenang, seolah ia tidak memiliki beban apapun. Gio mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Hasan dari para tahanan lain. Ia mendengar berbagai cerita bahwa dulu Hasan adalah seorang kriminal berbahaya, seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk berbagai kelompok mafia di Eropa dan Timur Tengah. Namun sesuatu terjadi yang membuatnya berubah total. Dulu dia sama seperti kita, kata salah satu tahanan kepada Gio. Tapi suatu hari dia mulai berdoa 5 kali sehari, membaca kitabnya, dan sejak itu dia bukan orang yang sama. Dia tidak percaya pada omong kosong seperti itu. Baginya orang tidak bisa berubah begitu saja. Namun ada sesuatu yang membuatnya ingin berbicara langsung dengan Hasan. Suatu siang, saat berada di halaman penjara, Gio akhirnya memutuskan untuk mendekati Hasan yang sedang duduk di bawah pohon kecil, membaca sebuah buku dengan sampul hijau. "Apa yang kau baca?" tanya Gio dengan nada santai, tetapi penuh rasa ingin tahu.
Hasan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ini Al-Quran, jawabnya dengan surah yang tenang. Gio mengangkat alisnya. Jadi kau benar-benar percaya pada semua itu, bahwa ada Tuhan yang mengatur segalanya. Hasan menutup bukunya perlahan, menatap Gio dengan tatapan tajam namun lembut. Aku percaya karena aku pernah hidup dalam kegelapan seperti dirimu. Dan ketika kau sudah berada di dasar jurang, kau hanya punya dua pilihan, tenggelam atau mencari cahaya. Jawaban itu membuat Gio terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Biasanya orang-orang di penjara takut padanya atau mencoba menjilat. Tapi pria ini berbicara padanya tanpa rasa takut sedikit pun. Apa yang membuatmu berubah? Tanya Gio kirnya. Hasan tersenyum samar. Itu cerita panjang, tapi yang pasti, aku dulu percaya bahwa ini hanya milik mereka yang kuat. Aku pikir dengan uang dan kekerasan, aku bisa mengendalikan segalanya. Sampai akhirnya aku sesuatu yang paling berharga, kedamaian dalam hidupku, ataupun kedamaian dalam hatiku. Gio tertawa sinis. Kedamaian itu hanya ilusi. Dunia ini milik mereka yang cukup kuat untuk merebutnya. Hasan menggelengkan kepala. Dan di mana kekuatan itu sekarang, Gio? Jika kekuatan dan uang adalah segalanya, mengapa kau di sini? Mengapa kau masih merasa kosong? Dia terdiam. Tidak ada yang pernah berbicara kepadanya seperti ini. Untuk pertama kali, seseorang menentangnya dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Percakapan itu berakhir dengan Hasan menyerahkan sebuah buku kecil kepada Gio. Baca ini, jika kau mau, katanya, atau lempar saja ke tempat sampah. Tapi jika kau benar-benar ingin tahu mengapa aku berubah, kau akan menemukan jawabannya di sini. Gio menerima buku itu tanpa berkata. Setelah kembali ke selnya, ia menatap buku itu lama, merasa ragu. Akhirnya dengan setengah hati, ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup. Sejak percakapannya dengan Hasan, Gio merasa pikirannya tidak tenang. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Jika kekuatan dan uang adalah segalanya, mengapa kau di sini? Dia telah menjalani hidup dengan keyakinan bahwa ini milik mereka yang cukup kuat untuk menguasainya. Namun sekarang, untuk pertama kali, ia mulai mempertanyakan segalanya. Di malam hari, saat berbaring di selnya yang sempit, ia mengambil buku kecil yang diberikan Hasan. Buku itu bukan Al-Quran, melainkan sebuah buku tentang dasar-dasar Islam dan kisah-kisah orang yang menemukan jalan keimanan setelah hidup dalam kegelapan. Ia mulai membaca dengan skeptis, tetapi seiring halaman demi halaman berlalu, ia menemukan kisah yang mencerminkan kehidupannya sendiri. Kisah tentang orang-orang yang dulunya hidup dalam kejahatan dan kekerasan, tetapi akhirnya menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekuasaan dunia. Namun sebelum ia bisa membaca lebih jauh, kantuk mulai menyerangnya, dan ia tertidur dengan buku itu masih tergenggam di tangannya. Di dalam tidurnya, Gio mengalami mimpi yang aneh dan menakutkan. Ia menemukan dirinya berjalan di sebuah lorong gelap yang panjang. Dindingnya sempit dan semakin menyempit. Seiring ia melangkah, nafasnya memburu dan jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, dari balik bayangan terdengar suara-suara yang familiar. Itu adalah suara orang-orang yang pernah ia bunuh, berbisik dan memanggil namanya Giovanni. Kau pikir kau bisa lari? Ia berlari semakin cepat, mencoba melarikan diri dari suara-suara itu. Tetapi lorong semakin gelap dan menyempit, sampai akhirnya ia jatuh ke dalam lubang yang dalam dan gelap. Di dalam kegelapan itu, ia merasakan tubuhnya tenggelam. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia meronta, tetapi tak ada yang bisa ia pegang. Saat ia hampir tenggelam sepenuhnya, tiba-tiba cahaya terang muncul dari kejauhan. Dari dalam cahaya terdengar suara yang lembut namun tegas. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tetapi anehnya ia memahami maknanya. Belumkah saatnya bagi hatimu untuk tunduk? Gio terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya masih berdetak kencang. Dan dadanya naik turun. Seakan ia baru saja melarikan diri dari sesuatu yang nyata. Gio duduk diam di tempat tidurnya, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Itu bukan mimpi biasa. Ia merasa ada sesuatu yang mencoba berbicara kepadanya. Ia tidak pernah percaya pada agama atau Tuhan. Entah kenapa, mimpi ini membuatnya merasa takut dan gelisah. Keesokan hari, saat sarapan di kantin penjara, ia kembali melihat Hasan duduk di sudut yang sama. Kali ini, tanpa ragu ia mendekati pria tua itu. Aku mengalami mimpi aneh semalam, kata Gio duduk di hadapan Hasan.
Hasan menatapnya dengan tenang. "Ceritakan kepadaku." Setelah Gio menceritakan mimpi Hasan tersenyum dan berkata, "Kau tahu, dalam Islam ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Gio terkejut itu. "Itu mirip dengan suara yang kudengar dalam mimpiku." Hasan mengangguk. Terkadang, ketika seseorang menolak untuk mendengar kebenaran, hatinya Allah berbicara kepadanya dengan cara yang berbeda. Gio terdiam. Untuk pertama kali dalam hidup, ia mulai mempertimbangkan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah percakapannya dengan Hasan, pikirannya semakin kacau. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi dari pikirannya yang lelah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Mimpi itu tak hilang begitu saja. Seperti mimpi-mimpi lain, kata-kata yang ia dengar di dalamnya terus bergema di pikiran, membuatnya gelisah. Setiap kali ia duduk sendirian di dalam selnya, ia mencoba kembali kepada kebiasaannya, berlatih fisik di dalam sel, mengatur strategi dengan para tahanan lain, bahkan mengintimidasi beberapa petugas penjara. Tapi semua itu merasa hampa, seolah ada lubang besar dalam dirinya. Yang selama ini ia tutupi dengan kekuasaan dan kekerasan. Tetapi kini, lubang itu semakin terlihat. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi mengubah segalanya. Malam itu Gio terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di ranjangnya, menatap buku kecil yang diberikan Hasan. Pikirannya masih bimbang, tetapi tangannya secara refleks membuka halaman pertama dan mulai membaca kembali. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang asing, tetapi anehnya menenangkan. Itu adalah suara Hasan. Dari selnya, Hasan sedang membaca sesuatu dengan suara lantang namun lembut. Suaranya bergema di sepanjang koridor penjara yang sunyi. Gio mencoba mengabaikannya, tetapi semakin ia dengar, semakin ia merasa tertarik. Ada sesuatu dalam suara itu, bukan hanya nada yang indah, tetapi juga perasaan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang sedang dia baca? Pikir Gio. Dia mencoba untuk tidak peduli. Tetapi kata-kata dalam bahasa asing itu seakan menembus hatinya. Ada rasa damai yang aneh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidup, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Keesokan hari, Gio kembali menemui Hasan. "Apa yang kau baca tadi malam?" tanyanya dengan tanpa basa-basi. Hasan tersenyum. "Aku membaca Al-Quran." Gio mengerutkan kening. "Itu seperti doa." Hasan menggeleng. "Al-Quran bukan hanya doa. Ini adalah firman Tuhan, wahyu yang diturunkan kepada manusia. Setiap kata di dalamnya memiliki kekuatan dan makna yang dalam." Gio menatapnya dengan skeptis. "Mengapa terdengar begitu berbeda?" Hasan tersenyum lebih lebar. "Karena itu bukan hanya sekedar kata-kata. Itu adalah pesan yang berbincang langsung kepada hati manusia." Dia terdiam. Ia merasa malu untuk mengakui bahwa apa yang ia dengar semalam memang hatinya menyentuh. "Coba dengarkan ini," kata Hasan, lalu mulai membaca sebuah ayat dalam bahasa Arab. Kemudian Hasan menerjemahkannya. "Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Gio merasa ada sesuatu yang bergemuruh di dalam hatinya. Ia tidak mengerti mengapa kata-kata itu begitu menenangkan, tetapi ia tidak bisa menyangkal efeknya. "Jadi, Islam mengajarkan bahwa hati bisa benar-benar tenang?" tanya Gio. Hasan mengangguk. "Iya, dan ketenangan itu bukan berasal dari uang, kekuasaan, atau dunia. Ketenangan itu berasal dari mengenal siapa yang menciptakan kita, dan untuk apa kita hidup." Gio terdiam lama. Untuk pertama kali, ia merasa ingin mencari tahu lebih jauh. "Beri aku buku itu," katanya. Akhirnya, Hasan tersenyum, lalu menyerahkan Al-Quran. "Terjemahan bacalah dengan hati yang terbuka. Jika kau mencari kebenaran, maka kebenaran akan datang kepadamu." Gio mengambil buku itu lalu pergi ke selnya, tanpa berkata apa-apa. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu penjara, Gio membuka halaman pertama dan mulai membaca. Hari demi hari berlalu, dan Gio semakin sering membaca Al-Quran di dalam selnya. Awalnya ia hanya membaca sekedar rasa penasaran, tetapi seiring waktu, ayat-ayat itu mulai menyentuh hatinya. Ia menemukan kisah tentang para nabi yang berjuang melawan kejahatan, tentang manusia yang diberi pilihan antara kebenaran dan kebatilan, serta tentang kehidupan setelah mati. Suatu malam, ia membaca sebuah ayat yang membuatnya terdiam lama.
Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan hanya pada hari kiamatlah akan diberikan dengan sempurna balasan atas amal kalian. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Gio menutup bukunya perlahan. Selama ini ia telah menjalani hidup hanya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Ia pernah memiliki segalanya, kekuasaan, uang, wanita, rasa hormat dari orang-orang yang takut padanya. Tapi kini semua itu tidak berarti. Dan untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa benar-benar kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar darinya. Keesokan hari Gio menemui Hasan di halaman penjara. Kali ini ia tak datang untuk berdebat atau bertanya. Ia datang dengan keputusan yang sudah mantap di dalam hatinya. Saat duduk di hadapan Hasan, ia menghela nafas dalam. Aku ingin bertanya satu hal terakhir. Hasan tersenyum. Sabar, apa itu? Jika aku menerima Islam, apakah Allah bisa memaafkan semua dosa yang telah kulakukan? Hasan menatapnya dengan penuh ketulusan. Allah adalah Maha Pengampun, tidak peduli seberapa besar dosamu. Jika kau bertaubat dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengampunimu. Dia terdiam sejenak. Ia mengingat semua yang pernah ia lakukan, kejahatan yang tak terhitung, darah yang tertumpah, nyawa yang diambil. Bagaimana mungkin ia bisa diampuni? Hasan melanjutkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Gio menatap Hasan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Itu adalah kata-kata yang selama ini ia butuhkan. Ia mengangguk pelan. Aku siap. Malam itu, dalam selnya yang sempit, dengan hanya disaksikan oleh Hasan, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara yang mantap namun penuh emosi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Gio merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kedamaian yang begitu mendalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia bisa bertahan dari ancaman para mafia di dalam penjara? Tetapi untuk pertama kali, ia tidak merasa takut. Karena di saat itu, ia yakin dan percaya bahwa dia berada di jalan yang benar. Baru setelah mengucapkan syahadat, ada kedamaian dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Seolah beban bertahun-tahun yang menghantuinya mulai menghilang. Namun ia tahu bahwa keputusannya masuk Islam tidak akan diterima dengan mudah oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh mantan rekan-rekannya dari dunia mafia. Bagi mafia kesetiaan adalah segalanya, dan bagi mereka, Gio telah melakukan pengkhianatan terbesar, meninggalkan kekuasaan dan memilih jalan yang mereka anggap sebagai kelemahan. Desas-desus tentang perubahan Gio mulai menyebar di penjara. Para tahanan membicarakannya dengan nada tidak percaya, sementara beberapa rekan lamanya mulai menjauhinya. Namun ancaman nyata datang dari orang-orang yang dulu menjadi tangan kanannya sendiri. Suatu sore di kantin penjara Salvatore, salah satu anak buahnya yang paling setia dulu mendekatinya dengan ekspresi penuh kemarahan. Kami semua dengar apa yang kau lakukan, Gio, katanya dengan nada rendah, tetapi penuh ancaman. Kau benar-benar sudah gila, kau tinggalkan semua ini demi agama itu. Gio menatapnya dengan tenang. Aku tidak meninggalkan siapapun, Sal. Aku hanya menemukan sesuatu yang lebih berarti. Salvatore tertawa sinis. Lebih berarti? Kau pikir orang-orang di luar sana akan membiarkan kau ini? Adalah salah satu bos terbesar kami. Kau pikir kau bisa berubah begitu saja dan tidak ada konsekuensi? Gio menarik nafas dalam. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Aku sudah cukup lama hidup dalam kegelapan, Sal. Aku ingin keluar dari semua itu. Salvatore menatapnya tajam, lalu mendekat dan berbisik, dengar. Aku tidak ingin melakukannya. Tapi jika kau terus seperti ini, kami tidak punya pilihan lain. Gio tahu apa maksudnya. Mafia tidak pernah menerima pengkhianatan. Malam itu Gio tidak bisa tidur. Ia tahu ancaman dari Salvatore bukan sekadar peringatan. Dan benar saja, sekitar tengah malam langkah kaki terdengar mendekati selnya.
Tiga pria yang dulu merupakan anak berdiri di luar jeruji menatapnya dengan ekspresi dingin. Salah satu dari mereka menyelipkan sebelah pisau kecil di balik lengannya Gio. Kata salah satu dari mereka dengan suara rendah, "Kami diperintahkan untuk menyelesaikan ini. Jika kau menarik kata-kata, mungkin kami bisa menyelamatkanmu." Gio menatap mereka tanpa rasa takut. "Aku tidak akan mundur." Pria itu menghela nafas lalu mengangguk pada dua rekannya. Salah satunya mengeluarkan pisau lalu mencoba menyerang Gio melalui jeruji besi sel. Namun Gio sudah bersiap. Dengan refleks yang masih tajam, ia menangkap lengan pria itu dan membenturkannya ke jeruji. Pisau itu terjatuh, dan seketika perkalian pun pecah. Penjaga penjara mendengar keributan dan segera berlari ke tempat kejadian ketiga. Pria itu langsung melarikan diri sebelum tertangkap, meninggalkan Gio dengan luka kecil di lengannya. Saat penjaga masuk dan menanyakan apa yang terjadi, Gio hanya menjawab dengan tenang, "Hanya perbedaan pendapat." Setelah kejadian itu, para mafia di penjara mulai melihat Gio dengan cara berbeda. Mereka tahu bahwa ia tidak akan menyerah meskipun nyawanya terancam. Salvatore mendatanginya lagi beberapa hari kemudian. Kali ini tampak amarah di wajahnya. Ia menatap Gio lama sebelum akhirnya berkata, "Kau benar-benar serius dengan ini?" Gio mengangguk iya. Salvatore terdiam sejenak lalu menghela nafas. "Kau selalu keras kepala, tapi aku tidak akan mencoba membunuhmu lagi. Aku hanya ingin kau tahu, mereka di luar sana tidak akan pernah menerima ini." Dia tersenyum tipis. "Aku tidak mencari penerimaan mereka, Sal. Aku hanya mencari sesuatu yang benar." Salvatore menatapnya sekali lagi sebelum meninggalkannya. Dalam keheningan malam itu Gio berdoa untuk pertama kali dalam hidup dengan perasaan yang lebih dalam. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi ia siap menghadapinya. Karena kini ia memiliki sesuatu yang lebih kuat dari semua kekuasaan yang pernah ia miliki, yaitu iman. Setelah insiden serangan terhadapnya, dia mulai dikenal di penjara sebagai pria yang berbeda. Tidak lagi seorang bos mafia penuh amarah, tetapi seorang pria yang tenang dan bijaksana. Ia mulai menjalani kehidupan barunya sebagai muslim. Disiplin, salat 5 waktu menjadi rutinitasnya. Begitu pula zikir dan membaca Al-Quran. Banyak tahanan lain memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa dengan rasa heran, yang lain dengan rasa penasaran. Mereka tahu siapa Giovanni Romano. Dulu salah satu bos mafia terbesar di Italia. Namun perubahan sikapnya membuat mereka bertanya-tanya. Perlahan-lahan, beberapa narapidana mulai mendekatinya. Mereka datang dengan berbagai alasan. Beberapa hanya ingin tahu, sementara yang lain meminta nasihat. Gio tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang suci atau pembimbing, tetapi ia berbagi apa yang telah ia pelajari dari Hasan dan dari Al-Quran. Suatu hari seorang pria bernama Luca, yang terkenal sebagai pembunuh bayaran kejam, duduk di samping Gio di halaman penjara. "Aku dengar kau berubah karena agama itu," dengan nada skeptis. Ji mengangguk. "Iya, hidupku dulu penuh dengan kekerasan dan kehampaan, tapi sekarang aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri." Luka mengerutkan kening. "Aku tidak percaya pada Tuhan. Jika dia ada, mengapa aku hidup seperti ini?" Gio menatapnya dengan tenang. "Karena kau belum mencarinya." Luka terdiam, lalu bertanya, "Apa yang kau temukan dalam agama itu?" "Pengampunan," jawab Gio singkat, "dan kedamaian." Percakapan itu adalah awal dari hubungan baru antara Gio dan beberapa minggu kemudian Luka mulai ikut salat bersama Gio dan membaca terjemahan Al-Quran. Perlahan-lahan ia mulai berubah. Tidak hanya Luka, tetapi banyak narapi di Ain lain yang mulai mencari kedamaian di balik jeruji besi. Mereka melihat Gio bahwa siapapun bisa berubah, tidak peduli seberapa gelap masa lalunya. Kabar tentang perubahan Gio mulai menyebar. Di luar penjara, beberapa mantan rekannya di dunia mafia mendengar cerita itu dan tidak percaya. Namun bagi sebagian orang, kisahnya menjadi inspirasi. Seorang jurnalis yang meliput kehidupan para narapidana di penjara Italia datang untuk mewawancarainya. Dalam wawancara itu Gio berbicara tentang perjalanannya dari kegelapan menuju cahaya. "Aku bukan orang suci," katanya dalam wawancara tersebut. "Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku, tapi aku percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Dan bagi mereka yang mencari kebenaran, Allah akan membimbing mereka." Wawancara itu diterbitkan di surat kabar besar di Italia, dan banyak orang mulai melihat sebagai simbol harapan dan perubahan. Meskipun Gio tahu bahwa ia mungkin pernah keluar dari penjara, ia tidak lagi merasa terkurung. Baginya penjara bukan lagi tempat yang mengekang, melainkan tempat di mana ia menemukan kedamaian dan tujuan hidup.
Ia terus berdakwah di balik jeruji mengajarkan Islam kepada siapa saja yang ingin belajar. Bahkan beberapa petugas penjara mulai menghormatinya dan meminta nasihat darinya. Hasan yang telah menjadi mentornya melihat perubahan itu dengan rasa bangga. Allah telah memilihmu untuk jalan ini, Gio, dan kau telah membuktikan bahwa bahkan dalam kegelapan cahaya bisa ditemukan. Bertahun-tahun kemudian, Ju dikenal sebagai seorang dai di penjara. Dia telah membimbing puluhan narapidana ke jalan Islam, termasuk beberapa orang yang dulu menjadi musuhnya. Dalam salah satu khutbahnya di masjid kecil dalam penjara, ia berkata hidup ini adalah ujian. Tetapi ujian terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Jika kita bisa mengalahkan kejahatan dalam hati kita, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan kita. Kini Gio tidak lagi dikenal sebagai bos mafia, tetapi sebagai Abdullah Romano, seorang dai yang menemukan kedamaian dalam Islam dan membagikannya kepada orang lain. Dan meskipun ia tidak pernah meninggalkan penjara secara fisik, jiwanya telah bebas. Kisah Gio mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Tidak peduli seberapa besar dosa yang telah mereka lakukan. Di balik jeruji besi, seorang mantan mafia menemukan iman, dan dari sana ia membawa cahaya ke dalam kehidupan orang-orang yang paling membutuhkan harapan.